Unram Pak Agus, kemudian dari KPID dan dari Desa Rarang. Demikian juga kepada para peserta kami ucapkan selamat datang dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya pasca sarjana mengadakan webinar. Yang kedua, setelah pada minggu yang lalu kita alhamdulillah sukses melaksanakan webinar dengan tema kapan COVID-19 berakhir. Selanjutnya pada tema pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yang berkaitan dengan tema komunikasi kebencanaan dan peran masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19. Ini saya kira sangat penting Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena seperti sering kita ikuti, sering kita dengar, sering kita alami, masalah komunikasi dalam penyampaian informasi ini menjadi penting, bahkan bisa jadi menjadi masalah karena adanya miskomunikasi. Oleh karena itulah kami mengangkat tema ini agar nantinya kita bisa mengelola komunikasi dalam rangka mengelola kebencanaan COVID-19 ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, peserta kita pada pagi hari ini alhamdulillah juga tidak kalah dari jumlah peserta yang pertama. Kami rekod itu peserta yang mendaftar itu sampai 300-an orang, tetapi yang mengkonfirmasi sudah dalam data kami sekitar 170-an orang. Oleh karena itu kita patut bersyukur bahwa animo masyarakat untuk mendengarkan informasi tentang kebencanaan ini sangat besar dan mudah-mudahan ini sebagai bagian kontribusi kita, terutama kami dari perguruan tinggi Unram untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kebencanaan. Saya kira setelah pembukaan oleh Dirut Pascasarjana, nanti kami mohon sesuai dengan agenda bahwa Pak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan sambutannya dan dilanjutkan oleh acara pemaparan atau presentasi paper oleh 4 pemakalah pada hari ini akan dipandu oleh moderator dan pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Muhammad Samsul Iqbal, dosen Fakultas Teknik, jurusan Elektronika, dan juga sekaligus sebagai salah satu peneliti dari LSPB Mataram. Demikian kata pengantar dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sekda Provinsi NTB kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sarjan yang kami hormati, para narasumber dan peserta webinar yang kami hormati dan banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat silaturahmi dalam webinar ini dan mengawali sambutan ini saya mengutip apa yang sering sekali disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa selalu ada sinar terang di ujung terowongan. Kemudian kita paham juga bahwa setiap musibah pasti membawa hikmah dan berkahnya masing-masing. Selain kita meratap karena pandemi COVID-19 yang membawa implikasi demikian luas, salah satu hikmah dari corona ini, corona telah menampilkan dirinya menjadi seorang guru besar dalam administrasi negara, ilmu administrasi negara baru. Kita bagaimana mengobsesikan bahwa penyelenggaraan administrasi negara itu yang efisien, efektif. Banyak tulisan-tulisan guru besar tidak bisa dilaksanakan, tetapi begitu ada corona ini
maka efisiensi dan efektivitas itu bisa tercapai. Betapa tidak perlu lagi kita pergi dengan menggunakan SPPD untuk sebuah rapat. Sekarang Vicon kita bisa lakukan. Seminar-seminar yang mahal sudah tidak dengan webinar seperti yang kita lakukan sekarang, tujuan juga tercapai. Maka pada saat ini Corona tampil menjadi seorang guru besar ilmu administrasi negara baru, begitu Pak Profesor. Dan di bidang komunikasi tadi, betapa kita menjadi simple, bisa berkomunikasi, tidak harus hadir secara fisik. Kemudian kita menggunakan Zoom maupun Google Meeting dan lain sebagainya. Bahkan di provinsi kita punya aplikasi namanya Semeton. Walaupun ini masih dalam proses untuk dikembangkan lebih jauh. Terkait dengan tema komunikasi kebencanaan dan peran masyarakat ini, kita harus menyadari, kami dari awal menganggap betapa penting tercipta pola relasi komunikator dengan komunikan. Kita pastikan bahwa pemerintah sebagai komunikator menyiapkan diri dengan membentuk posko, kemudian di dalam posko itu yang terpenting selain secara fisik juga bagaimana posko ini memenangkan pertempuran di udara. Pertempuran di udara yang kami maksudkan adalah bagaimana berkomunikasi dengan secara media online dan lain sebagainya di era saat ini. Dan itu sudah kita lakukan, Humas, Infotek sudah bekerja bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat menghadapi kebencanaan ini, memastikan mana direktif yang sahih, mana yang hoax dan lain sebagainya. Ini juga tugas pemerintah untuk memastikan jangan sampai masyarakat menelan mentah-mentah berbagai informasi, kemudian banyak hal-hal informasi yang justru bisa mengacaukan suasana. Oleh karenanya pemerintah selaku pengelola informasi juga bagaimana menyiapkan pasukannya agar memberikan update informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Materinya dipersiapkan, termasuk yang kami lakukan setiap malam Pak Prof adalah bagaimana kami menyiapkan rilis dengan memberikan informasi yang aktual tentang perkembangan korban, upaya tenaga kesehatan kita memberikan treatment, tracing dan lain sebagainya. Dan kalau kita lengah, kalah di dalam memberikan sosialisasi, nanti masyarakat kadang berlebihan dengan persepsinya masing-masing. Corona dianggap sebagai aib, sehingga korban positif harus dikucilkan dan lain sebagainya. Nah ini penting melalui media komunikasi yang tepat, penyampaian yang tepat, agar masyarakat bertindak yang tepat. Pasien-pasien positif tentu bukan dikucilkan, tetapi bagaimana justru dibantu agar mereka kooperatif, dengan lebih cepat diketahui mereka positif, mereka cepat untuk dilakukan treatment dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses menangani COVID-19 ini, hulu hilir memang dibutuhkan suatu pola komunikasi kebencanaan yang tepat, dengan media-media yang tepat, dengan aktor-aktor yang tepat, sehingga masyarakat bisa tumbuh kesadarannya untuk mengikuti berbagai direktif pemerintah, instruksi dan lain sebagainya. Perlahan namun pasti, ya alhamdulillah, kedisiplinan masyarakat terus mulai tumbuh. Bagaimana untuk stay at home, kemudian sekarang kami menerapkan kewajiban penggunaan masker dan lain sebagainya. Ini dibutuhkan pola komunikasi yang tepat. Terkait dengan hal tersebut, petugas-petugas baik di jajaran pemerintah provinsi, di jajaran pemerintah kabupaten kota juga sudah terjun langsung, dan mudah-mudahan dengan penanganan
pola komunikasi kebencanaan yang efektif, kita bersinergi sedemikian rupa, mudah-mudahan bencana ini bisa tertangani dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan webinar ini menghasilkan solusi-solusi pemikiran dan apa yang harus kita perbuat dalam waktu yang tersisa ini agar ikhtiar kita bersama menuntaskan COVID-19 dengan sebaik-baiknya di Nusa Tenggara Barat dapat kita capai segera. Saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya webinar ini. Mudah-mudahan dari forum ini akan lahir pemikiran dan solusi-solusi cerdas untuk kita laksanakan bersama. Terima kasih, selamat berseminar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas sambutannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya. Kepada Bapak Dr. Muhammad Samsul Iqbal, kami persilakan. Terima kasih Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat dan tetap bugar dalam masa-masa pandemi saat ini. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Mataram atas kesempatan dan juga arrangementnya untuk sesi webinar yang kedua. Yang saya hormati masih ada Pak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andes Haji Lalugita Riyadi MSI, kemudian para pembicara pada hari ini antara lain Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juwaini Taufik MAP, kemudian ada pembicara berikutnya Bapak Dr. Agus Purbatin Hadi, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dan ahli manajemen komunikasi. Kemudian Bapak Yusron Saudi STMPD, Ketua KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir nanti akan berbicara Bapak Muhammad SPD, salah seorang staf di Desa Karang Selatan. Bapak-bapak peserta yang lain, saya lihat banyak sekali yang hadir pada kesempatan hari ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada para akademisi dari Universitas Mataram, ada Dr. Rosyadi Sayuti, ada Profesor Eko, Profesor Mulyati, dan juga banyak guru besar dan doktor dari universitas lain seluruh Indonesia, serta masyarakat, serta ada juga saya lihat Bapak Kadis Kominfo Lombok Timur, Pak Ahmad Mahfu, selamat pagi, dan peserta lain yang berbahagia. Pada sesi seminar kedua ini yang masih di host dan diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Mataram bekerjasama dengan LSPB Mataram, Lembaga Studi Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan, dan juga didukung oleh Raja Grafindo Persada, penerbit yang siap menerbitkan publikasi-publikasi para akademisi. Untuk tidak memperpanjang waktu, pada hari ini tema kita adalah komunikasi kebencanaan dan peran serta masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19.
Dan sesuai dengan urutan kami minta nanti Pak Sekda Lombok Timur sebagai pembicara pertama, kemudian Pak Dr. Agus Turbatin pembicara kedua, lalu Pak Yusron Saudi pembicara ketiga, dan yang terakhir Bapak Muhammad dari Rarang Selatan. Jadi seminar kita kali ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan dan sesi tanya jawab. Untuk sesi pemaparan kami persilahkan Bapak pembicara berbicara selama maksimum 15 menit masing-masing, sehingga kita akan butuh 1 jam, dan sisanya sekitar 40 sampai 50 menit kita akan ada sesi tanya jawab. Untuk pembicara pertama, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juwaini Taufik akan berbicara mengenai manajemen kebencanaan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur. Silakan nanti materinya di-share oleh pembicara masing-masing. Apakah sudah di-share? Baik, kami persilakan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juwaini Taufik untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih saudara kami Pak Dr. Samsul Iqbal sebagai moderator pada webinar pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Mataram, Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada senior kami Bapak Profesor Rusiadi Sayuti, dan tentu segenap keluarga besar webinar pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan perdana ini kami atas nama Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tema pada kesempatan ini, manajemen kebencanaan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami mengambil moto di dalam melaksanakan atau mengelola manajemen kebencanaan ini, moto kami adalah cepat dan tepat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu hal yang paling mendasar dari COVID atau COVID-19 ini adalah penularannya yang begitu dahsyat atau begitu cepat. Maka dalam manajemen kami ada dua yang akan kami fokuskan, adalah bagaimana kami bertindak secara cepat dan tepat. Dalam kondisi normal, biasanya tepat itu lebih dikedepankan, tetapi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang kami lebih kedepankan adalah kecepatan tentunya di dalam bertindak tersebut. Mungkin kami bisa di-share slide-nya. Selanjutnya, dalam manajemen COVID-19 di Lombok Timur ada 5 tujuannya. Yang pertama tentu bagaimana membatasi penularan wabah COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua adalah melakukan deteksi dini, melakukan atau memastikan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat. Lalu tujuan yang ketiga adalah terlaksananya tindakan pelayanan kesehatan sesuai status. Ada OTG, ada ODP, ada VDP, lalu ada terkonfirmasi positif. Lalu tujuan keempatnya adalah teridentifikasinya seluruh kebutuhan sumber daya yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Lalu tidak lupa yang terakhir, manajemen harus memastikan terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat, serta terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi selama masa penanggulangan COVID-19. Ada 4 strategi yang kami laksanakan di Lombok Timur di dalam penguatan manajemen COVID-19 ini. Tentu yang pertama adanya leadership dari kepala daerah selaku ketua gugus tugas dan Forkompinda yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Lalu strategi yang kedua adanya political will dan penyediaan budgeting. Di sini komunikasi dengan DPRD, walaupun protokol penganggaran cukup dengan
peraturan kepala daerah, tetapi dukungan politik dan penganggaran terkomunikasi juga dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Lalu yang ketiga, keterpaduan lintas sektoral. Saya pikir menghadapi pandemi yang ada dalam suatu gugus tugas akan nampak keterpaduan lintas sektoral, karena tidak saja koordinasi antar pemerintah daerah, tetapi koordinasi antar pemerintah daerah dengan Porkompinda, dengan instansi vertikal, dengan NGO, dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain, seperti Persatuan Wartawan Indonesia, jurnalistik, nampak sekali di gugus tugas yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan partisipasi masyarakat yang sangat memadai. Kami ingin menggambarkan bagaimana aktivitas manajemen yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur yang kami bagi menjadi 4 tahapan. Yang warna kuning itu adalah sebelum adanya prakasus. Karena kasus Lombok Timur fase 01 itu seingat kami tanggal 24 Maret 2020 pecah telur pertama NTB itu ada di Lombok Timur. Tetapi sebelum itu kami sudah mengambil beberapa langkah yang ada dalam warna kuning. Tentu adanya kita mengenal waktu itu sebelum ada istilah PPTG, dulu adanya penelusuran orang dengan resiko. Artinya begitu ada terinformasikan di mass media pada bulan Februari sudah mulai ada kasus di Jabodetabek, maka kami juga sudah mulai sebenarnya untuk melakukan deteksi terhadap warga-warga yang pulang dari Jabodetabek, termasuk para pejabat saat itu yang menghadiri kegiatan-kegiatan di Jakarta. Kami ingat juga di minggu ke-3 bulan Maret, pasca pertemuan perdana yang waktu itu dimoderatori oleh Bapak Sekda Provinsi, dipimpin oleh Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur pada tanggal 15 Maret tahun 2020 itu ratas tentang COVID-19. Maka setelah itu pun kami langsung bertemu dengan seluruh stakeholder terkait dan membentuk waktu itu gugus tugas percepatan penanganan COVID yang pertamanya itu secara regulasi waktu itu diketuai oleh Sekretaris Daerah. Namun seminggu kemudian setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri, satuan gugus tugas langsung dipimpin oleh Kepala Daerah. Lalu di tahap berikutnya sejak tanggal 24 sampai 28 Maret kami mengenal istilah kasus adanya 0102 Nusa Tenggara Barat. Kalaupun hari ini insya Allah besok isolasi terpusat di pondok pesantren itu akan dibuka, itu cukup lama, tetapi keberhasilan melakukan isolasi terhadap pondok pesantren itulah kunci pertama keberhasilan Lombok Timur di dalam memperlambat atau ekstrimnya memutus penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Aikmel. Nah, disinilah pentingnya komunikasi, karena waktu itu masyarakat baru mengenal dari media massa, lalu bagaimana juga yang hoax yang kita hadapi cukup atau sangat berlebihan. Pada saat ini gugus tugas betul-betul menggandeng teman-teman dari media yang ada di Lombok Timur, bahkan kami ada dalam WhatsApp grup media serang COVID-19 sehingga proses karantina ini begitu efektif kami rasakan. Lalu yang kami ingat adalah bagaimana harus melaksanakan tracking kontak yang cukup massal setelah adanya pasien 0102. Tercatat yang di dalam pondok itu sekitar 146, lalu kami melakukan tracking kontak kurang lebih 264. Saya ingat sekitar 264 kontak erat pasien 0102 yang ada di Lombok Timur. Di samping itu, yang kami lakukan saat itu selain tracking kontak lalu treatment rapid test, kami sudah membayangkan akan terjadi peningkatan kasus yang akan besar di waktu-waktu berikutnya. Karena itu kami mulai untuk menyiapkan ada sebuah rusun, rumah susun
yang ada di Pelabuhan Kayangan dengan kapasitas 400 tempat tidur yang semula akan ditempati oleh para nelayan, kami rubah menjadi karantina terpusat saat itu. Rumah sakit Raden Umum Sujono Selong yang kapasitasnya waktu itu baru 10, kami tingkatkan kapasitasnya menjadi 45 tempat tidur. Lalu Wisma Haji yang semula Wisma Haji itu tidak terurus, kami sulap selama 2 hari 2 malam untuk bisa menjadi hunian yang nyaman sebagai tempat istirahatnya para tenaga kesehatan. Lalu Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Timur yang ada di Labuan Haji, kami sulap juga untuk perawatan tenaga kesehatan. Berikutnya kami lanjut kepada yang warna merah. Warna merah adalah masa puncak, di mana pada tanggal 29 Maret sampai 7 Mei itu kasus Lombok Timur begitu tinggi. Bahkan rilis Pak Sekda Provinsi pada saat itu ada 6 kasus di tanggal 29 Maret 2020. Langkah-langkah yang kami ambil tentu lebih masif lagi dibandingkan dengan apa yang kami laksanakan di fase sebelumnya. Mulai saat itu kami sudah mewajibkan penggunaan masker di Lombok Timur, lalu harus memblok titik-titik yang pintu masuk yang ada di Lombok Timur. Kami menyiapkan ada di Bandara Internasional, ada di Pelabuhan Lembar, dan ada di Kayangan. Dan alhamdulillah berita baiknya pada tanggal 7 Mei pada saat rilis Pak Sekda Provinsi selaku gugus tugas, sudah 3 malam berturut-turut Lombok Timur itu 0 kasus. Kami anggap itu sebagai penurunan, karena pada tanggal 7 Mei itu jumlah pasien sembuh dibandingkan dengan yang sedang dirawat sudah terlampaui. Dan rilis tadi malam dari Pak Sekda Provinsi, Lombok Timur kumulatifnya 37 terkonfirmasi positif, 27 sudah dinyatakan sembuh, 9 sedang dirawat, dan 1 bayi yang dinyatakan meninggal dunia dengan swab yang positif. Tentu tujuan akhir dari manajemen cepat dan tepat yang kami laksanakan dalam masa pandemi ini adalah yang tadi, pasien positifnya, peningkatan sembuhnya semakin tinggi, lalu tren kasus negatif atau tren kasus positif yang semakin turun. Ini nampak di grafik yang di bawah, bagaimana tren yang titik-titik putih, slide berikutnya. Tren slide berikutnya. Ya, ini garis putus-putus yang putih menunjukkan tren sembuh yang sangat signifikan. Ya, kalau boleh istilah Pacific High Rate, istilahnya Pak Sekda, tentu kami jumawa lah dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, kami bisa ranking 6 dalam kasus COVID ini, yaitu karena ikhtiar semua dan manajemen cepat dan tepat yang dilaksanakan ini. Demikian mungkin pemantik diskusi kami, dan kami bersyukur hari ini sebagai praktisi dan para akademisi, mudah-mudahan kami akan banyak mendapat masukan-masukan juga dari pakar-pakar komunikasi, karena kami yakin bahwa kalau kami ditanya apa faktor utama misalnya pengendalian COVID-19 di Lombok Timur, salah satu faktor kuncinya itu adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang humanis, sehingga kami belum mendapatkan tantangan-tantangan di masyarakat. Berita-berita hoax sudah dapat kami kendalikan, dan media-media di Lombok Timur sangat kooperatif untuk memberitakan atau memviralkan hal-hal yang baik, yang istilah wartawan di Lombok Timur itu, begitu melihat pasien sembuh lebih banyak daripada pasien terkonfirmasi positif, imun kita meningkat dan imun masyarakat meningkat, karena salah satu cara untuk melawan virus ini adalah adanya imunitas yang kuat dan stabil. Demikian pemaparan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda Lombok Timur. Beliau ini Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 di Lombok Timur. Sehingga beliau sudah sangat hafal di luar kepala ini dengan data-data, dan mudah-mudahan bapak-bapak di sana tidak jadi tukang sulap ya, karena semuanya disulap ini. Alhamdulillah dengan cepat, tepat itu, kemudian pemerintah memang harus tadi saya bilang bekerja ekstra dari biasanya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi Pak Sekda. Mohon nanti bersedia untuk kita diskusi. Untuk selanjutnya ini yang terkait dengan komunikasi kebencanaan. Kalau istilah Pak Dr. Agus Purbatin ini, kita harus mampu menerapkan komunikasi kebencanaan, jangan sampai jadi bencana komunikasi. Itu yang sempat saya dengar. Dan topik beliau kali ini adalah komunikasi kebencanaan penanganan pandemi COVID-19, penting tapi diabaikan. Nah, ini menarik ini kelihatannya. Silakan Pak Dr. Agus Purbatin Hadi, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram. Waktu Bapak sekitar 15 menit untuk menyampaikan. Silakan materinya di-share. Silakan Pak Agus. Mungkin audionya Pak Agus dicek kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu beserta webinar pagi hari ini yang berbahagia. Jadi cerita tentang kebencanaan ini memang sangat menarik, Bapak sekalian. Karena apa? Karena negara kita, Indonesia ini adalah boleh diibaratkan supermarket bencana. Semua bencana ada di Indonesia ya. Mulai dari bencana alam, banjir, gempa bumi, sampai dengan non-bencana seperti yang kita alami sekarang ini. Tapi berulang kali komunikasi kebencanaan ini hanya menjadi pelengkap dalam proses manajemen bencana. Baik, sekarang saya fokus pada bagaimana komunikasi kebencanaan pada kasus pandemi COVID-19 ini. Jadi Bapak sekalian, kita lihat dari Januari, waktu itu krisis masih ada atau sedang memuncak di Cina, belum tiba di Indonesia. Namun kelihatan sekali bahwa pemerintah kita terlihat tidak antisipatif terhadap dampak virus global. Bahkan pada bulan Februari, Menteri Kesehatan menyatakan rakyat Indonesia tidak rentan terhadap wabah. Ya. Dan pertengahan Februari juga Jokowi menitik beratkan pendekatan ekonomi untuk menghadapi krisis dengan memberikan insentif terhadap sektor pariwisata. Sehingga di waktu itu harga tiket turun, ya, kemudian hotel juga memberikan diskon besar dan sebagainya. Nah, karena ketidaktanggapan ini akhirnya terjadilah bola liar ya, komunikasi dari berbagai media sosial ya, yang sifatnya tidak pasti, dan akhirnya itulah yang menjadi panduan utama. Nah kemudian pada bulan Maret, ini pada tanggal 2 diumumkan kasus pertama oleh Jokowi. Ini menandai awal masa krisis ya. Muncul kritik pada saat itu karena informasi yang tidak akurat dan pengungkapan identitas korban sampai membuat heboh di perumahan korban misalnya. Dan akhirnya pada tanggal 3 Maret dibentuk gugus tugas penanganan COVID-19 ya, dan ditunjuk seorang juru bicara resmi. Namun belum menjadikan komunikasi krisis pemerintah menjadi lebih baik. Pemerintah, publik masih kebingungan ya, dan ya, informasi dari pemerintah selalu diperbandingkan dengan informasi yang diterima dari media sosial. Nah, pada tanggal 14 Maret, pemerintah mengumumkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Kampanye social distancing dan sebagainya diberlakukan.
namun tidak berjalan seperti diharapkan. Masyarakat tidak mengadopsi perilaku yang diharapkan pemerintah. Bahkan kita bisa lihat kerumunan di ruang publik masih kita lihat sampai sekarang. Nah, pada bulan April, Mei, bulan-bulan sekarang ini, pandemi COVID semakin meluas dan fluktuatif. Dan beberapa kasus tidak bisa diprediksi ya. Kemudian terlihat lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, data pusat dan daerah yang tidak sinkron, dan yang banyak sekali terjadi adalah bias informasi, berupa disinformasi dan misinformasi. Dan ini yang kita khawatirkan, seperti katanya Pak Iqbal, ini akan menimbulkan bencana komunikasi. Apabila komunikasi bencana tidak dijalankan dengan baik, maka yang terjadi adalah bencana komunikasi. Nah, misalnya pada tanggal 11 ya, 11 Mei ini contoh di provinsi NTB, ini gubernur masih berstatement di media ya bahwa warga NTB kebal virus corona. Nah, ini kan bentuk dari ketidaksiapan atau tidak kehati-hatian untuk menghadapi pandemi ya. Padahal pada tanggal 5 Maret saya sudah ingatkan dalam kita sudah berkuat krisis center. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi yang terjadi dalam kasus pandemi COVID-19 ini adalah ya dilihat dari masalah komunikasi. Bagaimana komunikasi bencana berhadapan dengan bencana komunikasi. Dan bagaimana pandemi itu makin luas dan terkalahkan oleh infodemi ya. Sampai pertengahan Maret misalnya Kementerian Informasi mengumumkan ada sekitar 500 berita hoax yang ditemukan. Dan ini menyebar melalui berbagai platform media sosial. Hal lainnya adalah misalnya yaitu tadi saling disinformasi ya antara satu pejabat dengan pejabat lain yang kadang-kadang membuat masyarakat menjadi bingung. Antara istilah mudik dan pulang kampung sama saja dan sebagainya. Dan sekarang menguat misalnya tentang mulai beroperasinya mode transportasi, ya, kemudian mulai mereka yang berusia 50-an akan boleh mulai bekerja lagi dan sebagainya. Kemudian ini merembet sampai ke lapisan bawah. Misalnya yang viral beberapa hari ini adalah adu mulut antara Bupati Lumajang dengan Bupati Bolang Mongondo Timur. Ya. Berawal dari ucapan bodoh oleh oleh Bupati Boltim ya, yang kemudian kemudian dikomentari oleh Bupati Lumajang, saling komentar begitu terus ya. Ada lagi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang kadang-kadang tidak sinkron. Nah, padahal kalau kita menerapkan manajemen komunikasi bencana, itu sangat baik untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya kita semua tahu bahwa bencana tidak bisa dipastikan. Nah, komunikasi bencana itu hadir untuk meminimalisir resiko ketidakpastian itu. Namun demikian, dari berbagai bencana, termasuk kemarin pengalaman kita tahun 2018 dengan gempa Lombok ya, yang begitu besar, berbagai problem ini kan masih muncul dalam penanganan bencana. Utamanya KIKK ya, komunikasi, informasi, koordinasi, dan kerjasama. Nah, sehingga seharusnya komunikasi bencana ini tidak hanya jadi pelengkap, tapi masuk dalam pendekatan sistem dalam manajemen bencana itu sendiri. Nah, karena apabila ini tidak kita tangani, yang terjadi adalah bencana komunikasi. Beredarnya begitu banyak pesan dari sumber yang tidak jelas. Bergerak bebas, ya, didukung teknologi informasi. Nah, yang akhirnya menambah ketidakpastian, khususnya korban itu sendiri. Ya. Kemudian informasi dari pemerintah belum sepenuhnya dipakai oleh masyarakat. Nah, seringkali kawasan bencana menjadi ajang politisasi, ya, mengeksplorasi simbol tanpa empati kepada korban.
Dan yang perlu juga menjadi perhatian adalah komunikasi yang terjadi belum setara, di mana korban menjadi subordinasi dalam koordinasi bencana. Nah, dalam kasus COVID-19 ini, pandemi COVID ini yang menyebar ke seluruh dunia, meliputi yang sangat luas ya, ini terkalahkan oleh infodemi. Kalau pandemi itu adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah luas, sementara kalau infodemi adalah situasi persebaran informasi yang terus-menerus. Infodemi ini menyebar lebih cepat daripada pandemi, memicu kepanikan dan hal itu lebih berbahaya dari pandemi itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang korban yang tercatat adalah mereka yang positif, terkena dampak ya, dirawat di rumah sakit dan sebagainya, sementara mereka yang korban dalam bentuk lain ya, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya ini justru jauh lebih banyak dari yang mengalami atau menderita COVID-19 itu sendiri. Nah, mengapa ini muncul, Bapak sekalian, adalah karena kita sampai saat ini tidak memiliki apa yang kita sebut dengan communication lead sebagai koordinator semua bentuk komunikasi yang disampaikan kepada publik. Memang pemerintah sudah menetapkan gugus tugas ya, kemudian menetapkan juru bicara. Tapi masih belum menjadi rujukan masyarakat dalam mengakses informasi, rujukan utama ya. Karena memang kredibilitas seorang communication lead ini yang sangat penting. Kemarin sang juru bicara juga sempat ke Seleo ya, mengdikotomikan orang kaya dengan orang miskin terkait dengan penyebaran. Jadi yang lain tidak boleh berbicara atau menyampaikan informasi yang terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Prosedur inilah yang dikenal sebagai manajemen isu. Komunikasi proaktif dalam menangani isu sebelum berkembang menjadi krisis. Nah, ini yang sering kita lupakan. Harusnya ketika isu itu ada, jangan kita biarkan berkembang menjadi krisis. Nah, sehingga perlu dilakukan simulasi dan sebagainya. Pengumpulan data, informasi. Ya. Nah, kemudian bagaimana menyiapkan fasilitator bahan, sistem pemantauan, menugaskan staf, menyediakan ruang khusus bagi media, ya, hingga menyiapkan materi dan konten komunikasi yang disusul dengan siaran pers. Secara berkala, memberikan laporan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu mengetahui tentang perkembangan krisis, sehingga setiap kebijakan, setiap statement itu harus dilandaskan dari hasil kajian dari communication lead ini. Dan terakhir, dan ini sering diabaikan adalah membuat laporan postmortem mulai dari penanganan krisis dan komunikasi krisis, analisis dan media, persepsi stakeholder, berdasarkan survei dan sebagainya. Nah, pada dasarnya persyaratan penanganan krisis yang efektif itu terdiri atas 3 hal. Antara lain kepemimpinan yang kuat, panduan komunikasi, serta tim yang kompeten menangani komunikasi krisis. Ini menurut Mario Wongso-Negoro, salah seorang praktisi PR kita ya. Nah, sebelumnya ada yang menarik ketika gempa Lombok dan Palu, ini sosok almarhum Sutopo Purwonugroho. Ya. Menurut saya ini adalah the best communication lead Indonesia. Ya. Di mana beliau di tengah sakitnya masih memberikan informasi dan menenangkan masyarakat. Ada keselian informasi misalnya, waktu itu ketika BMKG membuat konferensi pers dan mengumumkan sudah tidak ada gempa, tapi datang gempa lagi, Sutopo ini muncul dari rumah sakit. Meminta maaf, menceritakan bahwa informasi itu keliru. Jadi informasi keliru pun harus kita akui. Kenapa? Karena menumbuhkan trust dari masyarakat itu adalah kita harus memberikan informasi yang benar. Yang salah kita akui bahwa itu salah. Nah, sehingga saran kami adalah bagaimana pendekatan sistem bencana ini mulai benar-benar diterapkan, mulai dari mitigasi, ya, persiapan, respon, recovery, ya, pada siklusnya. Nah, kemudian
Salah satu model yang dapat digunakan pemerintah adalah model Crisis and Emergency Risk Communication sebagai kerangka komunikasi publik pada keadaan ya. Ini model ini sudah diterapkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Center of Disease Control, sebagai panduan dasar di Amerika ya. Meskipun ya kita melihat Amerika sendiri gamang dengan kasus COVID-19 ini ya, sampai blunder dari Trump misalnya yang menyebabkan rakyatnya meminum desinfektan misalnya, menyuntikkan desinfektan. Karena apa tadi? Karena memang antara manajemen kebencanaan dengan statement yang muncul dari pimpinan tidak nyambung gitu ya. Makanya kepemimpinan kuat sangat penting dalam penanganan krisis bencana ini. Nah, dasar filosofis dari CERC ini adalah bahwa publik berhak mendapatkan informasi akurat terkait krisis yang terjadi. Informasi harus secara lengkap memaparkan kondisi krisis yang terjadi dan risiko yang ada agar membantu publik membuat keputusan rasional. Komunikasi menjadi alat publik mengadopsi perilaku yang diharapkan untuk mengurangi risiko. CERC sendiri memadukan strategi komunikasi risiko yang umum digunakan sektor pemerintah dalam keadaan darurat dan komunikasi krisis. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta dalam menghadapi krisis organisasi. Ini melalui beberapa tahapan, mulai dari sebelum krisis, awal krisis, ya, selama krisis, resolusi, dan evaluasi. Tengah sama samping, tengahin ini kenangan. Ini. Misalnya pada tahap sebelum krisis, pemerintah berkomunikasi dengan publik untuk memberikan pengetahuan awal agar publik memahami dan menyiapkan diri. Nah, seharusnya ini dari Januari sudah kita mulai agar masyarakat siap. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan diri publik dan juga mengajak semua kelompok kepentingan ya untuk mengkomunikasikan hal yang sama. Pada tahap ini, kunci keberhasilan komunikasi bertumbuh pada sinergi dan koordinasi antara komunikator utama. Ini misalnya salah satu kasus dari jurnal yang memuat hal ini adalah ketika di Amerika CDC bisa mensinergi lembaga-lembaga pemerintah dan menjadi terus tunggal memberikan perhatian pada publik ketika terjadi wabah tentang Ebola, yang kemudian wabah tentang penyakit antraks di Amerika waktu itu. Nah, pada fase awal krisis, pemerintah perlu menyediakan informasi melalui satu pintu. Ini memudahkan sirkulasi dan mencegah kesimpang-siuran berita, dan perlu menyusun pesan yang komprehensif sehingga publik mengerti mengenai krisis yang terjadi, konsekuensi dan antisipasi aksi berdasarkan data terkini. Nah, intinya adalah bagaimana kita menyiapkan publik terhadap langkah-langkah lanjutan. Pada fase krisis, ini informasi perlu diberikan secara berkala, ya. Yakinkan masyarakat bahwa ini krisis bisa dilalui, ya. Tumbuhkan rasa percaya diri pada masyarakat untuk melawan pandemi ini, dan juga tumbuhkan optimisme bahwa pemerintah mampu menangani ini, ya. Bagaimana kemudian kita mengoreksi rumor, disinformasi, ya, rencana pemulihan pasca krisis dan sebagainya. Nah, pada fase resolusi setelah krisis berakhir, pemerintah perlu tetap melakukan komunikasi untuk meningkatkan solidaritas dan memahami krisis yang telah terjadi. Ini kadang kita sering lupa ketika krisis berakhir kita anggap selesai, padahal perlu hal-hal untuk penguatan, ya. Jangan-jangan nanti ada pandemi jilid 2 dan sebagainya. Dan terakhir adalah pada fase evaluasi, ini akan menghasilkan konsensus dan pembelajaran untuk menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa pendekatan sistem menjadi kunci penting dalam manajemen bencana. Kemudian komunikasi bencana menjadi hal yang juga signifikan, terutama dalam aspek komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan salah satu yang saya sarankan adalah bagaimana pemerintah bisa menggunakan model CERC ini sebagai salah satu kerangka komunikasi publik pada keadaan luar biasa. Jadi demikian data sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator.
Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rupanya moderator mungkin sedang ada ke belakang atau bagaimana. Jadi saya tambahkan saja bahwa ya sebenarnya seperti saya katakan tadi, Indonesia ini adalah negara supermarket bencana ya. Hampir setiap banjir, gempa bumi, angin ribut, puting beliung dan sebagainya. Tapi ya karena kita tidak memiliki komunikasi kebencanaan yang baik, maka hal ini terus berulang. Terlebih sekarang dengan begitu mudahnya penggunaan media sosial ya. Semua orang bisa men-share informasi. Terkadang kita juga menerima informasi, seringkali kita tidak mengecek informasi itu dan kembali men-share kepada orang lain. Dan menurut saya fenomena ini tidak bisa kita lawan seperti misalnya di negara komunis dengan mematikan media sosial. Saya kira tidak bisa demikian. Tapi salah satu hal yang penting kita lakukan mulai sekarang adalah bagaimana mendewasakan masyarakat kita untuk menerima informasi, bijak menerima informasi. Dan saya kira ini sudah dilakukan ya. Sekarang orang mulai kritis menanyakan sumbernya mana. Kadang-kadang kalau linknya tidak jelas kita pertanyakan. Kemudian yang menarik adalah beberapa media sekarang sudah menyediakan blockbuster ya untuk menangkal informasi ya, untuk menjelaskan apakah informasi ini hoax atau tidak. Baik benar atau mungkin ada disinformasi. Kedewasaan kita untuk menerima informasi. Webinar kan ikut ini yang kedua, webinar online sama webinar. Ya, mohon izin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini mohon maaf, ini rupanya di posko ya di Pasca ada masalah dengan listrik kalau tidak salah ya. Untuk mempersingkat waktu barangkali saya ambil alih untuk sementara ya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya kepada Pak Isron Saudi ya. Ini beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB, KPID NTB ya. Di mana dalam masa pandemi ini juga beliau banyak mengkoordinasi, terutama yang di bawahnya beliau adalah media-media penyiaran untuk memberitakan hal-hal positif tentang COVID-19. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, langsung di-share materinya Pak Isron. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, pada pagi hari ini saya mendapat
sebuah tema, yaitu peran pers dan lembaga penyiaran dalam penyampaian informasi dan edukasi penanganan pandemi COVID-19. Adapun materi yang akan saya share di sini, peningkatan itu, Pak. Ya, ini materinya. Kemudian baik, saya langsung saja mulai. Para peserta seminar webinar pada pagi hari ini, semoga tetap semangat ya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pertama, ya, saya menampilkan infografis yang sekiranya tiap hari, tiap sore atau malam paling telat ini dipublikasikan setiap hari. Ini perkembangan COVID. Nah, tapi yang diperhatikan di sini, ini informasi yang ada di sini ini semuanya informasi-informasi yang jumlahnya ini meningkat terus. Gitu. Coba diperhatikan. Ini meningkat. Nah, ini meningkat. Namun ada upaya baik dari pemerintah provinsi kita bahwa seperti yang ditampilkan untuk di NTB ya, infografis NTB. Ini infografis yang dibuat oleh Pemprov kita. Ada hal menarik di sini bahwa jumlah yang 339 ini kan sebenarnya adalah akumulasi dari 3 komponen ini. Nah, yang penting adalah kita akan membuat narasi positif, narasi yang membuat masyarakat kita ini tumbuh optimisme dalam menghadapi COVID ini. Maka sebaiknya narasi yang dikembangkan adalah pertama, jumlah orang yang sembuh semakin bertambah dan orang positif dalam pengawasan yang semakin berkurang. Nah, ini mungkin yang tetap akan dijadikan berita utama, karena ini kalau melihat yang kasus positif totalnya itu seolah-olah ini banyak sekali gitu. Sementara kita tahu jumlah yang positif itu kenyataannya adalah itu menurun. Nah, sekarang itu 215. Dan ada hal menarik juga bahwa masing-masing daerah atau tempat yang dinyatakan positif ini, pasien tidak berada di rumah, sehingga tidak perlu kita harus mengucilkan atau mengunci daerah tersebut dari pandangan-pandangan negatif gitu. Ya, berikutnya saya akan mencoba masuk ke bagaimana sebenarnya pemerintah provinsi dalam menangani informasi pandemi COVID ini. Gubernur sudah mengeluarkan SK seperti ini, dan ini adalah gugus tugasnya. Nah, di sini ada satu hal yang penting menurut saya, di sini adanya humas. Nah, inilah yang menjadi ujung tombak ya pembicara ke masyarakat atas semua informasi yang telah dihimpun baik perencanaan maupun pada tingkat eksekusi. Ya, kita lihat tadi Pak Agus sudah cukup banyak membahas terkait dengan gugus tugas dan kaitannya dengan komunikasi bencana. Ada hal menarik di sini bahwa gugus tugas ini dibentuk sedemikian rupa sehingga nanti komunikasi yang terjadi antara kebijakan pemerintah dan pers serta masyarakat yang akan menerima secara utuh informasi ini tidak ada disinformasi atau informasi yang terputus. Saya lanjut lagi. Ya, ini sudah dibahas sama Pak Agus juga terkait dengan landasan komunikasi bencana efektif. Yang terkait dengan lembaga penyiaran atau KPID di sini ada dua hal penting. Pertama itu media partnership. Media partnership ini yang erat kaitannya nanti dengan televisi, surat kabar maupun radio, serta dewasa ini ya tentu media online. Gitu. Serta bagian kelima tentunya adalah ada pendekatan soft power dan hard power. Kalau hard power-nya kita lihat nih, portal sudah ada di mana-mana. Jadi udah fisik itu dibangun. Bahkan ada informasi yang tidak ini juga sampai saling membuat portal untuk saling menghalangi masuk pada masing-masing desa. Nah, ini kan sudah jauh sekali. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran, yaitu menggunakan soft power, adalah dengan mempersiapkan kesiapsiagaan melalui sosialisasi, kemudian pemberitaan informasi tentang bencana, dan ini mungkin akan lebih banyak melibatkan radio dan televisi.
Oke, karena materi yang saya dapatkan tentang pers, jadi ini saya membuat grafis sedikit tentang 4 penentu pers berkualitas. Kita sepakat di sini merupakan sebuah lingkaran. Pertama, pers itu yang tergabung juga sebagai perusahaan pers, dan di dalamnya ada praktisi pers. Nah, di dalam praktisi pers ini tentu jika bagus pengelolaan sebuah perusahaannya, nanti informasi yang dihasilkan juga akan bagus. Nah, ada lembaga pengawasnya, ada lembaga independen yang ada di sana, seperti PWI atau KPI yang terlibat. Kemudian ada organisasi pers. Organisasi pers ini inilah yang nanti akan lebih banyak mengontrol atau memberikan pelatihan kepada organisasi pers secara internalnya. Dan tentu adalah nanti terakhir ujung tombaknya masyarakat sebagai penerimanya. Nah, bagaimana keadaan pers kita hari ini, teman-teman peserta seminar semua? Sebelum COVID ini terjadi, perusahaan pers ini sudah sebenarnya menerima gelombang ujian yang cukup besar, yaitu internet atau teknologi informasi. Dengan penerapan teknologi informasi ini, ternyata ini menjadi hantaman cukup besar terhadap perusahaan-perusahaan pers kita yang sudah settle di bidangnya gitu. Kemudian kedepannya lagi tentu akan lebih besar itu adalah IoT, Internet of Things. Kemudian sekarang ini dihantam lagi oleh pandemi COVID-19. Bagaimana mempertahankan kualitas di tengah gempuran seperti ini? Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa melepaskan tangan di semua pihak tentunya. Oke, sekarang kita melihat peran lembaga penyiaran sebagai media informasi dan edukasi. Kami berani mengatakan bahwa radio dan TV kita itu anti-hoax. Seperti dalam pasal 8 ayat 3 itu, Komisi Penyiaran Indonesia menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar sesuai dengan hak asasi. Nah, radio televisi ini bukan hanya saja oleh undang-undangnya, kemudian dari turunannya ada itu P3SPO, Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran. Sehingga informasi yang dikeluarkan itu kami jamin, itu sudah melalui proses yang tidak instan. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga radio televisi lebih berhati-hati. Kemudian kita KPID menangkap ini sehingga kita segera membuat edaran ketika wabah COVID ini mulai masuk di daerah kita. Ada 3 poin penting edaran yang kami buat. Menerapkan social distancing sesuai anjuran pemerintah sehingga program-program toko yang kemudian yang banyak menghadirkan pemirsa di rumah itu kita minimalisir atau tidak diadakan gitu, dan mungkin akan lebih banyak menggunakan teknologi telekonferensi seperti saat ini. Kemudian berikutnya itu menayangkan iklan layanan masyarakat. Nah, ini tentu kewajiban 10% yang ada di dalamnya. Dan terakhir tentu ada fungsi gandanya di situ, lembaga penyiaran radio dan TV kita itu mengedukasi masyarakat. Ya, perlu diketahui ada radio dan televisi kita, ini jumlahnya 68 radio dan televisi kita. Ini yang pertama ini saya tampilkan dulu Lembaga Penyiaran Televisi Nusa Tenggara Barat. Bahwa kita memiliki lembaga penyiaran publik televisi, yaitu ada TVRI, dan publik lokal kita ada Seleparang Televisi, ada di Lombok Timur nih. Kemudian yang lokal, yang berada murni lokal di kita itu ada Lombok TV, TV 9, Bima TV, Nusa TV, Sasambo, dan Lombok Pos. Kemudian ada yang berjaringan, sistem stasiun jaringan. Ini kita ada 13 Jakarta yang bersiaran di sini. Dan ada kewajiban juga untuk menampilkan konten lokal di jumlah 10%, minimal 10% dari jam tayang perharinya. Kemudian ini radionya, Bapak Ibu semua peserta seminar, cukup banyak radio kita. Dan ini sudah tersebar di hampir, di seluruh kabupaten kota, itu sudah ada di seluruh NTB. Kemudian dalam rangka Hari Penyiaran Nasional kemarin ya, ini sudah kita sebarkan bahwa yang harus dilakukan oleh teman-teman lembaga penyiaran, dan alhamdulillah sudah dilakukan dan diterapkan oleh teman-teman lembaga penyiaran. Dan wujudnya adalah seperti ini, Bapak Ibu.